11 Kota Balikpapan dari SMP Negeri 15 Balikpapan akan melaksanakan aksi dan itu diusulkan T2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di Aula SMP Negeri 15 Balikpapan di dalam rangka diskusi atau sharing identifikasi aset, kekuatan sumber daya dan pemanfaatannya di SMP Negeri 15 Balikpapan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Isniati MMPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan, Ibu Ernik Ambarwati SPD. Yang kami hormati narasumber pada sore hari ini, Ibu Isma Hayati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU karyawan SMP Negeri 15 Balikpapan. Yang kami hormati Ibu Komsatun sebagai perwakilan orang tua siswa peserta didik SMP Negeri 15 Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Eko sebagai alumni SMP Negeri 15 Balikpapan. Beserta yang terakhir siswa-siswi SMP Negeri 15 Balikpapan yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus OSIS SMP Negeri 15 Balikpapan. Berdirinya saya di sini untuk memandu acara diskusi pada sore hari ini. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga diskusi dan sharing, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Nur Isniati MMPD. Disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ernik Ambarwati selaku Wakil Kepala SMP Negeri 15 Balikpapan. Yang kami hormati Ibu Komsatun selaku wakil daripada peserta didik SMP Negeri 15 atau komite ya SMP Negeri 15 Balikpapan. Yang terhormat Pak Eko, alhamdulillah alumni SMP Negeri 15 Balikpapan, serta peserta didik dalam hal ini adalah pengurus OSIS ya SMP Negeri 15 Balikpapan, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 15 Balikpapan sebagai peserta diskusi untuk kegiatan calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Isma Hayati, yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan programnya yang berjudul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, yang mana Ibu Isma Hayati selama beberapa bulan ini sudah melakukan identifikasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 15 Balikpapan, dan selanjutnya Bu Isma itu akan memanfaatkan aset-aset tersebut sehingga menjadi praktek baik beliau
dalam laporan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 15 Balikpapan dan untuk calon guru penggerak tingkat kota Balikpapan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dukung, mari ikuti bersama-sama diskusi ini dari awal hingga selesai nanti. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Bu Isma memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk kemajuan dan perkembangan SMP Negeri 15 Balikpapan, dan kita bersama-sama mendoakan semoga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bu Isma akan membuahkan hasil, yaitu lolosnya Bu Isma sebagai guru penggerak di angkatan ke-11 ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Balikpapan atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Ibu Isma Hayati disilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Sebelumnya saya mau berpantun satu aja ya. Burung elang, burung kakak tua. Biar matang. Pekan saya bilang biru. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari bersiap belajar ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Ibu Erni selaku Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Ibu Kom sebagai perwakilan wali murid, kepada yang terhormat Bapak Eko sebagai alumni SMP 15 Balikpapan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 15 Balikpapan semua, dan kepada anakku OSIS. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nama kegiatan kita ini adalah mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya dan pemanfaatannya di SMP Negeri 15 Balikpapan. Jadi tujuan kegiatan kita kali ini, warga sekolah mampu mengidentifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang ada di SMP Negeri 15 Balikpapan. Nah, sekolah sendiri ini merupakan ekosistem bentuk interaksi faktor abiotik dan biotik. Faktor biotik ini terdiri dari murid, kepala sekolah, guru atau staf atau tenaga kependidikan, pengelola sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, sedangkan faktor abiotik sendiri meliputi unsur yang tak hidup seperti keuangan, sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan sekolah. Nah, pentingnya kita sebagai guru itu bisa memetakan 7 aset ya dalam sekolah dan mengelola 7 aset tersebut untuk kepentingan sekolah. Nah, jadi aset sekolah itu terdiri apa saja? Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal finansial, keenam modal lingkungan, dan ketujuh adalah modal agama atau budaya. Nah, sekarang kita mulai diskusi ya Bapak Ibu, kita diskusi santai saja. Ini saya sudah menuliskan dan nanti mohon jika ada yang kurang ditambahkan atau ada yang salah bisa direvisi. Jadi ya kita bahas yang pertama adalah modal manusia. Jadi modal manusia di sekolah itu ada kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan wali murid.
Kemudian dari strategi pemanfaatannya, model manusia ini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi atau cukup? Kita bahas satu-satu. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Dari strategi pemanfaatannya, yang kepala sekolah, ibu kepala sekolah kita memiliki kualifikasi S2 dan memiliki sertifikat pendidik sebagai kepala sekolah. Kemudian aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Bagaimana Ibu? Bagaimana audiens? Setuju? Baik, kita lanjut lagi ya. Untuk guru ini kualifikasinya ada yang S1, rata-rata semuanya S1 dan ada yang sudah S2. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan, workshop, seminar. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan organisasi seperti Kombel, MGMP, PGRI. Bagaimana Bapak Ibu semua? Baik, kita lanjut lagi ya. Model manusia selanjutnya adalah tenaga kependidikan. Kita memiliki TU yang mampu melakukan pengelolaan administrasi dengan baik. Kemudian memiliki tenaga perpustakaan yang terlatih, memiliki security dan tenaga kebersihan untuk menjamin keamanan dan kebersihan sekolah. Dan ada model kita adalah tentunya murid. Kalau nggak ada murid nggak ada sekolah ya. Memiliki murid-murid yang berbakat dan kompetitif sehingga dapat memacu prestasi sekolah. Bagaimana Bapak Ibu semua, ada yang perlu ditambahkan, dikurangi, cukup? Kita lanjut lagi. Model manusia selanjutnya adalah ada orang tua dan komite. Jadi beliau berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, baik. Selanjutnya kita ke model sosial, ke model yang kedua. Model sosial di sini ada peraturan atau tata tertib sekolah, ada komunitas belajar dan MGMP. Kita coba lihat strategi pemanfaatannya. Peraturan atau tata tertib sekolah ini tentunya dibuat agar seluruh murid dapat mengikuti aturan sekolah. Terus yang kegiatan Kombel dan MGMP, kegiatan Kombel dan MGMP sebagai media komunitas guru yang dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Bagaimana Bapak Ibu semua? Anak-anak boleh kalau mau menambahkan. Bapak alumni juga boleh, Bapak wali murid. Ibu kepala sekolah, Ibu Erna, cukup? Atau ada? Iya, iya Ibu. Mungkin yang perlu ditambah modal sosial ini, kita kan sering bekerja sama dengan puskesmas gitu ya. Nah itu kan termasuk model sosial karena jalinan kemitraan. Dengan siapa lagi Bapak Ibu kita pernah bekerja sama? Dengan kayak ke tadi pagi ya, kita mendapat sosialisasi dari perpustakaan, dinas perpustakaan dan arsip. Nah itu kita akan bekerja sama seterusnya gitu. Jadi kan merupakan modal sosial yang perlu kita jaga sehingga tujuan kita dapat tercapai. Karena rencana kita kan di tahun 2026 kita akan mengikuti akreditasi perpustakaan. Nah, kalau kita tidak mendapat bimbingan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip,
bagaimana langkah kita ke depan. Nah, mungkin modal sosial ini ditambahkan saja organisasi atau dinas instansi terkait yang selama ini melakukan kerjasama dengan kita. Misalnya puskesmas, ya, penanggung jawab UKS ya, kita setiap tahun ada kegiatan pengukuran dan penimbangan dan juga pembagian tablet tambah darah. Nah, ini mungkin modal sosial yang harus kita tambahkan karena itu terus bekerja sama dengan kita. Mungkin itu Bu, sebagai saran dan masukan saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Tapi kalau menurut kami yang tentang puskesmas itu kita masukkan ke ini Bu, modal politik. Bagaimana, cocok tidak Ibu? Ya, jadi di sini ada modal politik ini, di sini ada pemerintah kota, kemudian dinas pendidikan, kepala sekolah masuk juga ya, dinas lingkungan hidup, puskesmas, BNN atau TNI atau Polri. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ini tempatnya salah atau kita tukar atau bagaimana Ibu? Menurut Karena kita belum mendengarkan secara keseluruhan ya kan, 7 aset tersebut, sehingga kita memahaminya satu persatu gitu Bu. Alangkah baiknya mungkin Ibu menjelaskan dulu, misalkan modal manusia tadi udah jelas gitu ya, kemudian modal fisik, modal sosial dan seterusnya, sehingga sambil Ibu menjelaskan kita mencerna. Nah, kira-kira ini bagusnya berkolaborasi dengan modal yang mana, seperti itu Bu. Masukkan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu masukannya. Jadi saya tampilkan semuanya di antara modal-modal itu Bu ya. Jadi ini nanti cocok di sini atau perlu dialihkan atau bagaimana. Jadi ini ya, modal politik itu ada, ini tadi sudah, kemudian ada modal fisik itu ada asetnya yaitu bangunan kantor dan ruang kelas, infrastrukturnya ada masjid, UKS, ruang BK, Labkom, Lab IPA, Perpus, ruang OSIS, lapangan, toilet dan lain-lain. Kemudian ada internet, PDAM, listrik. Kemudian aset yang kelima, modal finansial itu ada dana BOS, BOSDA, iuran komite, uang kelas-kelas, ada uang infak. Selanjutnya modal lingkungan itu ada letak sekolah yang strategis, lingkungan sekolah yang hijau. Kita tetap masuk kawasan adiwiyata ya Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu kegiatan 5S, kegiatan Jumat Imta, kegiatan sholat zuhur berjamaah, PABI, dan penggiat seni. Itu untuk masing-masing urean dari 7 modal itu. Atau perlu ditampilkan lagi satu-satu atau bagaimana Bapak Ibu? Strategi pemanfaatnya itu sudah sesuai atau belum? Monggo Bapak Ibu kita rembuk sama-sama. Bagaimana audiens? Bagus Bu. Sesuai. Pak Loren. Oh ya Ibu. Saya masih bertanya itu gini loh Bu. Oh ya itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Berhubung kegiatan ini kita diskusi dan ya mungkin berupa masukan atau mungkin perbaikan demi kesempurnaan program dari Bu Isma ya. Saya bertanya yang di politik itu loh Bu ya. Di sekolah itu memang ada modal politik ya. Kemudian di satu sisi bahwa sekolah ini adalah lembaga pemerintah ya. Dan kita semua termasuk ASN itu kan netral Bu. Jadi maksudnya modal politik di sekolah itu seperti apa? Karena kita netral kan dalam dunia perpolitikan. Karena kita ini boleh dikatakan pemerintah kan, lain kalau misalnya partai-partai Bu ya.
Ya mungkin Bu Isma bisa dijelaskan ya. Soalnya kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah itu yang menurut saya agak rancu gitu loh Bu. Karena sekolah ini kan lembaga pemerintah dan kita semua di sini itu kan ASN semua ya. Bahkan di dalam pemilu atau pilkada kita itu netral Bu. Kenapa dikatakan sebagai politik gitu loh Bu? Makasih ya Bu Isma. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Bu Ismail ya? Iya. Coba membantu menanggapi. Jadi Pak Loren, kalau kata politik kita jangan terlalu saklek gitu ya. Artinya ke arah-arah partai gitu ya, parpol. Sejauh ini dari yang Bu Is pahami, yang dimaksud modal politik itu berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang mendukung perubahan positif di sekolah. Jadi kita pahami bersama, berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang mendukung perubahan positif di sekolah. Contohnya apa? Ayo Bapak Ibu. Kebijakan. Artinya beberapa waktu yang lalu misalkan terkait pembentukan tim penanggulang kekerasan ya. Nah, itu kita kan turunnya dari Dinas Pendidikan dulu ya. Kita diarahkan untuk membuat SK. Tetapi sebelumnya kita mendapatkan arahan, bahkan kita juga mendapat sosialisasi. Guru-guru BK diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, agar kondisi sekolah kita aman, kita laksanakan aturan ketentuan yang berlaku tersebut. Kemudian hal lain misalkan apa ya Bapak Ibu? Terkait kebijakan, penggunaan seragam bagi guru-guru. Kita tidak menentukan sendiri ya. Itu biasanya dari keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, bahwasannya sekarang lagi ya, Korpri itu kita roknya tidak lagi biru, tapi hitam gitu. Jadi di sini lebih kepada hubungan sekolah dengan kebijakan yang turun, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Seperti itu Pak Loren. Dari yang saya baca gitu ya. Sehingga tadi ketika Bu Isma menyampaikan itu masuk modal politik. Tetapi sementara Bu Is lebih mengarahkan kemana tadi ya? Yang puskesmas dan lainnya, sosial gitu ya. Karena ada kerjasama, itu kerjasama, bahkan kerjasamanya itu boleh dibilang terus menerus dan berlanjut ketika kita membutuhkan kerjasama tersebut sampai tujuan kita tercapai. Nah begitu Pak Loren. Jadi lebih kepada kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan warga sekolah. Tapi mungkin kita beda persepsi nih dengan Bu Isma gitu. Mudah-mudahan Bu Isma bisa menjelaskan lebih lanjut terkait tadi Bu Is memasukkan modal sosial itu kerjasama dengan puskesmas, perpustakaan. Tapi menurut Bu Isma itu lebih kepada modal politik, ya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Bu. Pak Loren bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Iya, atau coba saya lihatkan dulu untuk strategi pemanfaatannya ya. Jadi untuk pemerintah kota ini mendapat dukungan untuk proyek-proyek lokal, akses bantuan dan fasilitas, serta kolaborasi dalam program-program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan murid. Kemudian yang Dinas Pendidikan itu melakukan
pelatihan workshop guru, memberikan arahan sekolah. Untuk yang kepala sekolah, kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu sekolah. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup merupakan sekolah Dewiyata yang merupakan sekolah peduli lingkungan dan dapat menumbuhkan budaya positif pada murid. Yang Puskesmas, adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan murid oleh Puskesmas dan penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Kemudian yang BNN ini kerjasama dilakukan saat memberi sosialisasi bahaya narkoba dan zat. Ini seperti saat dilakukan MPKS. Bagaimana Ibu, atau bisa nggak apa-apa namanya diskusi kalau nggak ini pas. diskusinya benar-benar diskusi ini. Iya. Jadi Bapak Ibu mohon masukan dari apa yang Bu sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan menyebut BNN, Puskesmas, Bu lebih cenderung itu modal sosial. Jadi kerjasama gitu ya antar instansi, kemudian dengan organisasi-organisasi lainnya, termasuk DLH, ya kan, BNN, apalagi kepolisian. Misalkan ketika MPLS itu loh, itu kan kita bermitra dengan badan-badan, lembaga-lembaga, dinas, instansi terkait. Nah, Bapak Ibu mohon bantuan masukannya untuk menegaskan ini nanti. Ini masuk modal sosial kah atau modal politik? Nah, sementara modal politik yang Bu Is pahami, penjelasannya guru penggerak dapat membangun relasi dengan pemangku kepentingan, mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada siswa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Jadi di dalamnya tidak ada penjelasan atau mungkin pemahaman Bu Is yang kurang luas gitu ya. Jadi tidak ada penjelasan yang seperti disampaikan oleh Bu Isma, bahwasannya di modal politik itu kerjasama dengan BNN. Kerjasama dengan BNN bisa, tapi lebih kepada kebijakan penanggulangan bahaya narkoba. Nah itu advokasinya itu. Tetapi kalau kerjasama berkepanjangan mungkin masuknya lebih ke modal sosial, Bu Isma. Bagaimana Bapak Ibu? Ayo kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik Ibu masukannya. Jadi yang tadi Puskesmas sama BNN ini Bu ya, mulai dari DLH. Ya, jadi yang modal politik ini pemerintah kota, dinas ini sudah sesuai ya Bu ya. Yang mulai dinas ini berarti masuk ke modal sosial. Kalau misalkan ini Bapak Ibu pasti ingat ya, ketika kepolisian datang, apa yang disampaikan mereka itu biasanya? Aturan-aturan ya, berlalu lintas. Nah itu kan lebih kepada kebijakan ya yang harus dilakukan oleh siswa kita supaya tidak melanggar aturan tersebut. Nah ini cocoknya ke modal politik. Mengadvokasi itu apa ya Pak ya, Ibu? Penerapan hukum. Menerapkan ya, penerapan hukum ya gitu ya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau modal politik ini lebih erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau hukum dan peraturan-peraturan yang wajib atau ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh warga sekolah. Misalnya kita punya kendaraan bermotor, apa kewajiban yang harus kita ikuti yang paling mudah? Menggunakan helm, miliki SIM gitu. Kalau mobil berarti SIM-nya SIM A, gitu kan? Dan seterusnya. Gitu sih Bu. Bagaimana Bu Erni? Mungkin bisa menambahkan? Saya ngikut aja. Ya, baik, terima kasih Ibu masukannya. Ada tambahan lagi kah Bapak Ibu masukan atau ada yang salah penempatan? Saya juga masih belajar.
Ada lagi di model-model yang lain adakah Bapak Ibu? Tas? Sudah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Jadi bagaimana kita cukupi? Ya, thank you. Terima kasih. Sebentar, saya mau berpantun. Izin jawab guru bahasa Indonesia ya. Tak boleh. Ibu aja pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih, semoga kegiatan ini berkesan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Isma Hayati yang sudah memaparkan materi tentang aset atau kekuatan ataupun sumber daya yang terdapat di SMP Negeri 15 Balikpapan. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Batari. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh SMP 15 Balikpapan pada agenda kita pada hari ini mengenai identitas aset, identifikasi aset, kekuatan, sumber daya, dan pemanfaatannya di SMP Negeri 15 Balikpapan. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Isma, terdapat 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, dan komite. Kemudian ada modal sosial. Nah, tadi juga ada 2 pemikiran ya, di mana modal sosial ini yang pertama adalah peraturan tata tertib sekolah, kemudian ada kombel dan MGMP. Nah, di modal politik tadi mungkin lebih cocoknya ya, modal politik tadi itu menurut Ibu Is, nah bisa ditambahkan pada modal sosial. Yang pertama itu dinas instansi terkait atau organisasi lainnya seperti bekerja sama dengan puskesmas, kemudian perpustakaan, BNN, TNI Polri, dan DLH serta organisasi lainnya. Kemudian masuk pada modal politik. Nah, di modal politik ini terdapat pemerintah kota, kemudian dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Selanjutnya masuk pada modal yang keempat, yaitu modal fisik. Yang pertama, bangunan kantor dan ruang kelas, infrastruktur lainnya seperti masjid, UKS, ruang BK, lab komputer, lab IPA, perpustakaan, ruang OSIS, lapangan toilet, dan lain-lain. Selanjutnya ada internet, PDAM, dan listrik. Kemudian pada modal yang kelima adalah modal finansial yang terdiri dari dana BOS, dana BOSDA, kemudian ada iuran komite dan uang kas kelas. Selanjutnya ada uang infak. Nah, modal yang selanjutnya itu modal lingkungan atau alam. Yang pertama adalah letak sekolah yang strategis, kemudian ada lingkungan sekolah yang hijau atau kawasan adiwiyata. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, pada bagian ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah, maksud saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah kegiatan 5S, kegiatan Jumat Imtak, kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan PHBI. Selanjutnya yang terakhir adalah penggiat seni. Saya pikir itulah kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Batari yang sudah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara demi acara sudah kita lewati bersama-sama.
maka sampailah kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu, marilah kita sama-sama menutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Tentu saja harapannya adalah dengan memahami, mengetahui materi yang sudah disampaikan oleh Bu Isma, kita semua sebagai warga sekolah yang termasuk aset yang sudah disampaikan tadi, mampu bekerja sama memanfaatkan semua yang ada di sekolah ini sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai dengan maksimal. Saya sebagai pembawa acara, atas segala kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.